Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man zara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang agung. Nikmat yang tentu saja kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, baik dengan hati kita dengan membenarkan, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tanggal 28 bulan Juni tahun 2022. Insyaallah kita masih membahas pembahasan tentang Daulah Umayyah. Insyaallah ini pertemuan yang ke-9 insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Andalus, sedikit tentang Andalus, dan kemudian sedikit tentang Maslamah bin Abdul Malik. Setelah itu baru nanti kita akan membahas tentang Umar bin Abdul Aziz. Kita lanjutkan pembahasan kita. Musa bin Nusair yutammimu al-fath ma'a Tariq. Taib. Musannif di sini memberikan judul Musa bin Nusair menyempurnakan futuhat bersama dengan Tariq bin Ziyad. Pembahasan kita sebelumnya kita membahas tentang upaya penahlukan Andalus, di mana Andalus ditaklukkan di bawah pimpinannya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah panglima di mana dia bawahan dari Musa bin Nusair. Musa bin Nusair pada masa itu adalah gubernur wilayah Afrika Utara. Sedangkan Tariq bin Ziyad adalah bawahannya Musa bin Nusair tersebut. Nah, ketika kemudian Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan banyak wilayah di Andalus, Musa bin Nusair kemudian ikut serta. Ya. Musa bin Nusair kemudian ikut serta. Ikut serta, insya Allah pendapat yang tepat bahwa kenapa Musa bin Nusair kemudian ikut serta? Musa bin Nusair kemudian ingin memastikan bahwa jalannya futuhat di Andalus itu berjalan dengan baik. Karena berdasarkan riwayat yang kita terima bahwa Tariq bin Ziyad sistemnya itu bergerak dengan sangat cepat. Sehingga dikhawatirkan kemudian wilayah yang sebelumnya sudah dikuasai ketika pergerakannya terlalu cepat memanfaatkan momen kekalahan pasukan Kristen yang beruntun di Andalus, maka dikhawatirkan daerah-daerah yang ditinggalkan itu nanti kurang terperhatikan. Nah, Musa bin Nusair ingin memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Musa bin Nusair ingin memastikan bahwa futuhat yang terjadi di Andalus terjadi dengan baik. Sehingga insya Allah ini menjadi sebab kenapa Musa bin Nusair kemudian memutuskan untuk berangkat ke Andalus untuk ikut serta ke Andalus. Ini barangkali catatan penting yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Kita lanjutkan. Musannif menyebutkan tawajjaha Musa bin Nusair ba'da an wasalatuhul anba binajahi Tariq. Musa bin Nusair berangkat ke Andalus setelah dia mendengar kabar tentang suksesnya Tariq bin Ziyad. Tujuannya apa? Liyutammima hadzal fath al-kabir, menyempurnakan penahlukan yang besar ini. Menaklukkan pembukaan wilayah yang besar ini di Andalus. Musa ingin memastikan bahwa futuhat yang terjadi itu terjadi dengan baik, berjalan dengan baik, terkoordinasi dengan baik. Wa yushrifu ala thamrah hadzal nasr al-azim, dan kemudian memberikan supervisi ya. Memberikan supervisi, mengawasi dan membimbing hasil dari kemenangan yang besar ini. Karena Musa ingin memastikan ya. Ingin betul-betul memastikan. Wa qad tamakkana wa ma'ahu Tariq min fathi Leon wa Qashtalah wa Aragun wa Qatluniyah. Tariq bin Ziyad kemudian bersama dengan Musa bin Nusair, alhamdulillah,
beruntun kemudian berhasil menaklukkan wilayah-wilayah terutama di Andalus bagian utara ya. Sekarang masuk Spanyol di bagian utara. Ada Leon, Leon itu di utara. Ada Costala, Costala sekarang Castilla ya. Kemudian Aragon, ada Aragon ya terkenal. Kemudian ada Catalonia, Catalonia ini Katalan terkenal sekali ya. Catalonia, Katalan, Katalan adalah region ya. Region maksudnya daerah besar namanya Katalan. Dan mereka punya bahasa sendiri ya, bahasa Katalan ya. Wa kanatil mudun al-kabira tastaslimu duna qitalin au muqawamatin. Di mana kemudian katanya musannif, banyak kota-kota besar itu menyerah kalah tanpa peperangan, tanpa ada perlawanan yang berarti. Hatta tamma ikhda' shibhul jazirah al-Andalusiyah. Sehingga kemudian ketika banyak kota itu berhasil ditaklukkan dengan damai, berhasil ditaklukkan tanpa perlawanan karena memang kekuatan mereka kemudian minim, tamma ikhda' shibhul jazirah al-Andalusiyah. Sehingga kemudian jazirah ini, semenanjung Andalus ini kemudian itu berhasil ditundukkan. Ada al-aqalim al-jabaliyah. Kecuali daerah yang tidak bisa ditundukkan, itu adalah jabaliyah. Ada al-aqalim al-jabaliyah, yaitu daerah pegunungan. Al-waqi'ah fi syamal al-gharbi, yang terletak di barat laut ya. Di barat laut. Jadi di kiri atas ya, barat laut. Haitsu laja'a ilaiha umara'ul qud wa asyrafuhum. Di mana kemudian laja'a ilaiha umara'ul qud. Di mana kemudian para pemuka dari bangsa Visigot, para pemuka mereka, para pemimpin mereka itu kemudian melarikan diri ke arah tersebut. Disebutkan mereka kemudian melarikan diri ke arah pegunungan dan kemudian di situ terdapat tempat perlindungan yang aman bagi mereka sehingga umat Islam kemudian tidak bisa menjangkau mereka. Begitu juga jumlah mereka kecil ya. Karena itu sebagian sejarawan kemudian memberikan analisa bahwa barangkali umat Islam kemudian meremehkan jumlah mereka yang kecil ya. Karena ternyata jumlah mereka yang kecil nanti itu kemudian pelan-pelan berhasil meluaskan wilayahnya. Ketika kemudian Daulah Umayyah jatuh ya, tahun 132, sekitar sepertiga dari wilayah Andalus sudah dikuasai oleh mereka ya. Sehingga cepat, perkembangan mereka ternyata kemudian cepat. Sehingga pada masa itu, ketika kemudian Musa bin Nusair, kemudian di bawah pimpinannya panglimanya adalah Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Andalus, maka sejak itu kemudian Andalus menjadi bagian dari wilayah Islam. Dan kemudian umat Islam bertahan di sana sampai sekitar 7 abadan. Mereka kemudian baru terusir terakhir kalau nggak salah sekitar tahun 1492 ya, dari kota Granada. Dan umat Islam kemudian ketika berada di sana memberikan peran yang tidak sedikit ya bagi umat manusia secara keseluruhan. Sehingga keberadaan umat Islam di sana itu menjadi berkah. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu gambaran yang bisa kita berikan tentang bagaimana Musa bin Nusair ikut serta untuk berangkat ke Andalus. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya tentang Maslamah bin Abdul Malik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maslamah bin Abdul Malik adalah satu dari panglima tersohor pada masa kekhalifahannya Walid bin Abdul Malik. Kita tahu bahwa Maslamah ini adalah saudaranya Abdul Malik, saudara sebapak ya, saudara sebapak. Karena berbeda ibunya. Dan perannya Maslamah bin Abdul Malik dikatakan di sini adalah Maslamah bin Abdul Malik wa jihadur Rum. Maslamah bin Abdul Malik dan jihad melawan Romawi. Karena Maslamah dikenal dengan jihadnya melawan Romawi ya. Karena wilayah kerjanya itu kemudian terutama mencakup wilayah yang berhadapan langsung dengan pasukan-pasukan Romawi ya. Kita lanjutkan. Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan jihadun mutawasil ma'arum. Jadi Maslamah bin Abdul Malik ini jihadnya itu terus berlangsung. Terkenal dengan jihadnya melawan Romawi. Fi Asia As-Sughra. Di mana kemudian area kerjanya, cakupan kerjanya, cakupan penaklukan yang dilakukan itu adalah di Asia Sughra.
Asia Sugro disebut Asia Kecil. Kadang Asia Sugro disebut dengan Asia Minor. Yang dimaksud terutama itu adalah daerah Turki sekarang. Terutama adalah daerah Turki sekarang, yaitu semenanjung Anatolia. Barangkali ini nanti yang kemudian disebut dengan nama Ardhur Rum, terkadang istilahnya yang dipakai. Kalau zaman sekarang itu adalah bagian dari wilayah Turki yang berada di benua Asia. Sederhananya seperti itu. Jadi istilah lain dari Asia Kecil insya Allah itu adalah terutama bagian dari Turki yang berada di benua Asia. Itu kurang lebih definisi paling mudah untuk menggambarkan apa itu Asia Kecil, apa itu Asia Minor. Baik, kita lanjutkan. Faftaha katsiran min ma'akilihal muhimmah wa khusuniha al-mani'ah. Sehingga jihad yang terus-menerus itu hasil pentingnya yang tercatat adalah bahwa Maslamah bin Abdul Malik itu berhasil menaklukkan banyak dari ma'akil, banyak dari benteng-benteng. Al-muhimmah yang penting ya. Dan juga markas-markas mereka yang penting. Wa khusuniha al-maniyah, dan juga benteng-benteng mereka yang sangat kuat. Banyak pertahanan musuh yang kemudian dikuasai oleh pasukannya Maslamah bin Abdul Malik. Hatta mahadat thoriq ilal Konstantiniyah. Sehingga Maslamah bin Abdul Malik bisa membukakan jalan menuju Konstantiniyah. Membukakan jalan menuju Konstantiniyah. Maksudnya untuk menuju Konstantiniyah itu kan banyak wilayah yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Nah, Maslamah dengan jihad yang terus berlangsung tersebut itu berhasil membukakan jalan menuju Konstantiniyah agar Konstantiniyah nanti kemudian lebih mudah untuk dikuasai. Baik. Wala ragmi min jihadi Maslamah li tahqiqi hadhil ghaya wa hiya fathu Konstantiniyah. Meskipun kemudian jihadnya Maslamah ini untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu penaklukan Konstantiniyah, alladzi basyara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kabar bahwasanya nanti kota tersebut akan dibuka oleh kaum muslimin, karena memang terdapat hadis yang kemudian menyebutkan bahwa umat Islam nanti kemudian akan membuka Konstantiniyah. Jadi Konstantiniyah nanti kemudian akan ditaklukkan oleh umat Islam. Tapi kita tahu bahwa umat Islam pada masa Daulah Umayyah belum bisa mencapai tujuan tersebut. Karena baru bisa nanti pada masa Turki Utsmaniyah tahun 1453 Hijriah. Kemudian fa inna hadzal jihad at-tawil istamarra fi ahdi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wa fi ahdi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi jihadnya Maslamah ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Dari masanya Walid bin Abdul Malik, kemudian lanjut ke masanya Sulaiman ya nanti, penggantinya Walid bin Abdul Malik. Kemudian juga nanti lanjut masanya Umar bin Abdul Aziz yang menggantikan Sulaiman. Wa ma'a hadza lam yatawajjah bin najah. Bal adal muslimuna fi ahdi Umar bin Abdul Aziz duna ayyuhaqqiqa hadzal amal. Katanya musannif bahwa meskipun kemudian Maslamah berjuang, berjihad melawan Romawi, tapi qaddarallahu ma syaa fa'al, Maslamah dan pasukannya belum sukses menguasai Konstantiniyah. Bahkan kemudian umat Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz kemudian kembali dari Konstantinopel. Maksudnya tidak lagi melanjutkan upayanya untuk menaklukkan Konstantinopel. Duna ayyuhaqqiqa hadzal amal, tanpa berhasil mewujudkan harapan tersebut, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Memang sebagaimana kita sampaikan bahwa umat Islam pada masa Daulah Umayyah belum bisa menaklukkan Konstantinopel. Baru bisa bukan pada masa Daulah Umayyah, tapi kemudian pada masa Turki Utsmani. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan penutup tentang apa yang terjadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas bab baru. Kita akan membahas tentang Umar bin Abdul Aziz.
kita akan membahas sedikit muqaddimah tentang Umar bin Abdul Aziz. Taib. Kita akan bahas di buku kita pembahasan tentang Umar bin Abdul Aziz ini ada di halaman 46. Kita baca bismillah. Qala musannif Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sanatis awatis'in ila sanah mi'ah wa wahid. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi masa kekuasaannya tahun 99 sampai tahun 101 Hijriyah. Kita akan membahas dulu tentang nasy'atuhu wa tarbiyatuhu. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ini tumbuh dan bagaimana Umar bin Abdul Aziz ini kemudian mendapatkan pendidikan. Musannif menyebutkan huwa tabi'il jalil Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Jadi katanya musannif Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in yang mulia. Di mana nasabnya dia adalah Umar, ayahnya namanya bin Abdul Aziz, kakeknya namanya Marwan bin Hakam. Kemudian lanjutan nasabnya adalah Abul As bin Umayyah. Sehingga dia memang khalifah Bani Umayyah dan dia seorang tabi'in yang masyhur ya. Umar bin Abdul Aziz sangat masyhur sekali. Wa ummuhu Ummu Laila bintu Asim bin Umar bin Khattab. Ibunya Umar adalah Ummu Laila bintu Asim. Ummu Laila bintu Asim bin Umar bin Khattab. Sehingga kemudian kakeknya Umar bin Abdul Aziz dari pihak ibunya itu adalah Asim bin Abdul Muttalib. Sehingga kakek buyut dari pihak ibunya Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Khattab. Sekali lagi, Umar bin Abdul Aziz nasabnya bersambung ke Umar bin Khattab itu dari pihak ibunya. Taib. Karena ibunya dia namanya Ummu Laila. Kakeknya Umar bin Abdul Aziz namanya Asim bin Umar bin Khattab. Berarti kakek buyutnya Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Khattab, tapi dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak ya. Ini yang penting untuk diperhatikan. Wa yuqalu lahu, dikatakan tentang Umar bin Abdul Aziz asyajju bani Marwan. Asyaj bani Marwan. Asyaj itu luka di kepala. Lijurhin kana fi ra'si, di mana kemudian Umar itu punya luka di kepala. Saya tidak tahu lukanya di sini atau di sampingnya. Taib. Jadi dalam riwayat disampaikan, dalam satu referensi disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz kenapa disebut asyaj? Kalau bahasa kita mungkin bisa dibilang mungkin codet mungkin. Seperti codet ya. Taib. Jadi Umar bin Abdul Aziz kenapa kemudian mukanya itu kemudian ada bekas luka? Karena dia ketika kecil, dia itu kemudian bermain-main dengan kuda di kandang kuda ya. Lalu entah gimana ceritanya, kuda yang ada di situ itu kemudian bergerak. Lalu kemudian dia menendang mukanya Umar bin Abdul Aziz sampai kemudian mukanya Umar tersebut itu berdarah, keluar darah gitu. Nah, sampai besar pun kemudian bekas luka ditendang kuda itu tadi, itu masih membekas ya. Sehingga kemudian dia disebut dengan asyaj. Barangkali kalau istilah kita seperti codet. Tapi codetnya bukan seperti codet yang identik dengan orang jahat ya. Codet identiknya orang jahat itu kan karena sayatan, karena habis rusuh misalkan, atau habis tawuran atau apa. Kalau ini Umar bin Abdul Aziz, luka yang ada di kepalanya itu karena ditendang oleh kuda ya, bukan karena yang lain. Kemudian ulida rahimahullah bi khulwan fi Misr am wahid wa sittin wa qila thalatha wa sittin. Umar bin Abdul Aziz lahirnya itu di kota Helwan ya. Sekarang sering disebut Helwan. Tahun 61 Hijriah, atau ada yang mengatakan pendapat lain bahwasanya Umar bin Abdul Aziz lahirnya tahun 63 Hijriah. Helwan itu berada di luar kota Qaahirah. Sekarang sudah provinsi sendiri ya. Jadi dia termasuk bagian dari Qaahirah Kubro ya. Saya tidak hafal letaknya di utara, selatan atau di barat.
Jadi Helwan ini termasuk salah satu penyangga kota Qahirah sekarang. Kemudian rawal hadis an ba'di sahabat radhiyallahu anhum. Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan beberapa hadis dari sahabatnya. Wa rawa anhu kibarut tabi'in, dan kemudian juga meriwayatkan dari kibar tabi'in. Nasya'a fi kanfi abihi Abdul Aziz. Pada awalnya pada awalnya Umar ini tumbuh di bawah asuhan bapaknya Abdul Aziz. Thumma arsalahu ilal Madinah. Lalu kemudian Abdul Aziz ini mengirimkan Umar ini anaknya ke Madinah. Untuk apa? Liyata'allama ala syuyukhiha. Untuk belajar dari masyayikh-masyayikh yang berada di Madinah. Karena Madinah adalah kota ilmu. Madinah tempatnya sahabat. Madinah tempatnya tabi'in. Madinah tempatnya hadis berarti. Karena hadis beredar di sana terutama. Kemudian wa kana qad hafizal Qur'ana wa huwa shaghir. Dan Umar bin Abdul Aziz ini telah hafal Al-Qur'an ketika dia masih kecil. Wa balagha fit taqwa wal ilm mablaghan 'aziman. Dan dia kemudian dikenal sangat bertakwa ya. Dan derajat ketakwaannya itu dikenal derajat yang agung. Sebagaimana dia kemudian diakui keilmuannya. Keilmuannya itu luar biasa. Hatta qala fihi Imam Ahmad rahimahullah. Sampai kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan tentang Umar bin Abdul Aziz, la a'lamu qawla ahadin minat tabi'ina hujjatan illa qawla Umar bin Abdul Aziz. Katanya Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak mengetahui ada satu dari tabi'in yang perkataannya bisa dijadikan hujah kecuali perkataannya Umar bin Abdul Aziz. Aku tidak mengetahui ada perkataannya salah satu tabi'in yang bisa dijadikan hujah kecuali perkataannya Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam, barangkali yang dimaksud adalah betapa kemudian perkataannya Umar bin Abdul Aziz ini penuh dengan ilmu. Bukan berarti kemudian perkataan tabi'in yang lain tidak bisa dijadikan hujah, enggak. Ini barangkali maknanya yang dimaksud adalah bahwa betapa perkataannya Umar bin Abdul Aziz itu bisa dijadikan sebagai hujah. Bukan berarti kemudian perkataan tabi'in yang lain tidak bisa dijadikan hujah ya. Baik, ini ala sabilil mithal, bukan ala sabilil hasr, insyaallah. Ini sekedar memberikan contoh ya. Bukan kemudian membatasi hanya perkataannya Umar bin Abdul Aziz aja yang kemudian bisa dijadikan hujah. Tidak benar kalau seperti itu. Kalau seperti itu ya otomatis akan banyak perkataannya tabi'in yang tertolak ya. Dan itu kan tidak. Karena perkataan diterima atau tidak, itu kan kemudian dikaitkan apakah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah kan. Sehingga ini sebatas memberikan contoh betapa perkataannya Umar bin Abdul Aziz bisa dijadikan hujah. Bukan berarti yang lain tidak bisa dijadikan hujah. Wa qala Mujahid seorang tabi'in yang masyhur, muridnya Abdullah bin Abbas ya, dan termasuk mufassir yang masyhur. Mujahid mengatakan, ataina Umar nu'allimuhu. Kami datang kepada Umar nu'allimuhu, mengajarkan kepada dia. Umar datang kepada kami, Umar datang kepada kami nu'allimuhu, kemudian kami ajarkan kepada Umar. Fama barahna hatta ta'allamna minhu. Tidak lama kemudian kami belajar dari Umar. Sehingga Umar kemudian kurang lebih berarti pemahamannya cepat. Allah memberikan taufik kepada Umar sehingga kemudian Umar cepat faham ya. Baik. Kita lanjutkan. Wilayatuhu alal Hijaz wa siratuhu fiha. Bagaimana kemudian dia menjadi gubernur di Hijaz dan kemudian peri kehidupannya di sana. Baik. Peri kehidupannya Umar bin Abdul Aziz di Hijaz dan juga bagaimana dia menjabat sebagai gubernur di Hijaz. Baik. Sudah kita sampaikan sebelumnya, tapi mungkin perlu kita tegaskan bahwa yang dimaksud dengan Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah dan wilayah yang sekitarnya. Itu kurang lebih Hijaz. Makkah, Madinah dan sekitarnya. Qala musannif lamma mata waliduhu Abdul Aziz akhadha ammuhu Abdul Malik rahimahullah. Ketika bapaknya Umar yaitu Abdul Aziz meninggal, kalau tidak salah meninggalnya tahun 85 ya, semoga saya tidak salah. Akhadahu ammuhu Abdul Malik rahimahullah. Maka dia kemudian diambil oleh pamannya Abdul Malik. Abdul Malik waktu itu sebagai khalifah ya.
Fakhalatahu bi auladihi, dan kemudian dia dicampur. Maksudnya kemudian dididik bareng dengan anak-anaknya Abdul Malik sendiri. Wa qaddamahu ala katsirin minhum, dan kemudian Umar bin Abdul Aziz bahkan banyak diistimewakan dari anak-anaknya. Abdul Malik bin Marwan sendiri kemudian banyak mendahulukan keponakannya ini tadi, Umar ini tadi, atas anak-anaknya sendiri gitu. Mungkin karena dia melihat banyak kelebihan yang ada pada Umar bin Abdul Aziz ini tadi. Tidak hanya itu, wa zawwajahu bi ibnatihi Fatimah. Bahkan kemudian Abdul Malik ini pamannya kemudian menikahkan Umar dengan anaknya Abdul Malik, yaitu Fatimah namanya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu menikah dengan sepupunya sendiri. Sehingga Umar bin Abdul Aziz menikahnya itu adalah menikah dengan sepupunya sendiri. Tsumma wallahu alal Madinah. Kemudian Abdul Malik ini menunjuk keponakannya ini tadi, yaitu Umar, ditunjuk menjadi gubernur di Madinah. Walamma ja'al Walid bin Abdul Malik rahimahullah wallahu al-Hijaz kullah. Ketika kemudian Abdul Malik rahimahullah mangkat, meninggal, lalu kemudian yang jadi khalifah adalah Walid bin Abdul Malik. Taib. Maka kemudian Walid bin Abdul Malik bukan hanya menjadikannya sebagai gubernur Madinah, tapi kemudian menjadikannya gubernur sebagai gubernur di wilayah Hijaz secara umum. Berarti mencakup Makkah ya, dan wilayah sekitarnya. Min sanatis awathalmanin ila sanah thalathawatis'in. Di mana kemudian dia menjabat sebagai gubernur di Madinah dari tahun 89 Hijriah sampai tahun 93 Hijriah. Wa kana fiha min ahsanin nasi mu'asyaratan. Maka Umar bin Abdul Aziz termasuk orang yang paling baik bergaulnya. Wa adalahu hukman, dan termasuk orang yang paling adil dalam membuat keputusan. Ini kelebihannya Umar. Wa kana la yaqta'u amran hatta yajma'a fuqaha al-Madinah. Dan dia ketika menghadapi suatu masalah tidak memutuskannya sampai mengumpulkan fuqaha-fuqaha yang ada di Madinah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai gubernur, Umar itu kemudian memutuskan masalah dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan para ulama. Ini luar biasa ya. Baik. Wa yastashiruhum, dan kemudian bermusyawarah dengan mereka, meminta pendapat mereka, meminta masukan mereka, meminta nasihat mereka. Wala yakhruju an qauli tabi'i Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, dan dia tidak keluar dari perkataannya Sa'id bin Al-Musayyib, termasuk tabi'in kibar ya, termasuk tabi'in paling bagus, termasuk tabi'in yang paling afdal. Taib. Secara ilmu barangkali Sa'id bin Al-Musayyib yang paling afdal. Meskipun kita jelas mengetahui bahwa tabi'in paling afdal itu adalah Uwais Al-Qarani ya. Bukan Al-Qarni, tapi Al-Qarani insyaallah yang betul. Taib. Kemudian walam yakun yu'khadhu alaihi, tidak ada satu hal yang dikritik darinya illa mubalaghatuhu fi zina al-mubahah. Jadi tidak ada hal yang dikritik dari Umar bin Abdul Aziz kecuali dia itu mubalaghah fi zina al-mubahah. Kecuali dia itu kemudian berlebih-lebihan dalam membeli perhiasan yang mubah. Watib, dan juga kemudian tip, parfum ya. Wal ikhtiyal fil masyah, dan kemudian cara jalannya itu sombong. Cara jalannya itu kemudian beda ya. Jadi memang Umar bin Abdul Aziz ini ketika awal-awalnya dia itu kemudian hidupnya kemudian mewah ya. Hidupnya kemudian awalnya itu kemudian mewah. Pakaiannya itu pakaian-pakaian yang bagus. Pakaiannya itu kemudian pakaian yang mahal. Begitu juga kemudian ketika dia memakai parfum, itu parfumnya parfum yang mahal. Bahkan ada satu anekdot. Ini disebutkan oleh Mahmud Syakir rahimahullah. Mahmud Syakir yang dari Suriah ya. Penulis sejarawan yang masyhur ya. Mahmud Syakir kemudian menyebutkan kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini kemudian suka menggunakan parfum. Nah, parfumnya dia itu sangat kuat. Umar bin Abdul Aziz kalau baru saja lewat dari suatu tempat,
Orang tahu bahwa Umar itu baru saja lewat tempat tersebut. Kok bisa tahu? Karena bau parfumnya ketinggalan. Bau parfumnya ketinggalan. Bahkan ada cerita yang lebih mengagetkan lagi gitu. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz pada masa itu hendak mencuci bajunya di tempat laundry lah, katakanlah laundry gitu ya, maghsalah, di tempat laundry, orang yang kemudian disuruh nyuci. Jadi nanti ketika banyak orang tahu Umar bin Abdul Aziz itu mau nyucikan bajunya, nanti tukang laundry ini bakal didatengin oleh orang-orang. Bakal didatengin oleh orang-orang. Untuk apa? Untuk kemudian ngambil air sisa nyuci bajunya Umar bin Abdul Aziz. Saking wanginya. Saking wanginya sehingga air sisa cuciannya itu saja, itu masih wangi. Jadi pengharum pakaiannya itu kemudian masih membekas kuat ya. Sehingga orang kemudian rebutan untuk datang ke tempat laundryan bajunya Umar bin Abdul Aziz. Itu zaman ketika dia masih jadi gubernurnya. Jadi sampai sebegitunya. Begitu juga kemudian cara jalannya. Sampai kemudian pada masa itu dikatakan bahwa cara jalannya Umar itu sampai jadi mode ketika dia jadi masih muda. Itu awalnya Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Qala al-Ahnaf bin Qais mengatakan, Ahnaf bin Qais termasuk tabi'in ya. Al-kamil man uddat afawatu wa la tu'addu illa min killah. Orang yang sempurna itu adalah orang yang kekeliruannya itu bisa dihitung. Nah, dan dihitungnya itu kemudian karena jumlah kekurangannya itu sedikit. Jadi itu katanya Ahnaf bin Qais. Maksudnya bahwa kita tahu bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Dalam artian kemudian tidak ada kesalahan sama sekali, itu tidak mungkin. Tapi kalau kemudian ada manusia dikatakan dia itu sempurna, maka maksudnya kesempurnaan bahwa bukan berarti dia nggak punya kesalahan. Tapi orang yang sempurna adalah orang yang kemudian kesalahannya itu sedikit sekali. Itu sempurnanya. Karena manusia tidak mungkin salah. Maksudnya seperti itu. Sehingga sempurna bagi manusia itu adalah ada kesalahannya tapi sedikit. Itu definisinya sempurna. Itu kurang lebih perkataannya Ahnaf bin Qais. Walam yu'khad alaihi minadz-zulmi illa haditsatun wahidah. Jadi dia tidak dikritik terkait dengan kezaliman kecuali satu peristiwa saja. Satu peristiwa saja. Atharat fi hayatihi kullaha, yang kemudian sangat membekas dalam kehidupan dia. Nadman wa hasratan, di mana kemudian dia belakangan kemudian sangat menyesal. Dia kemudian sangat menyesal dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dia lakukan. Wa huwa annahu umira bidarbi Khubayb bin Abdullah bin Zubair rahimahullah. Jadi dia sangat menyesal itu karena dia mendapatkan perintah resmi dari khalifah untuk mencambuk Khubayb bin Abdullah bin Zubair, anaknya Abdullah bin Zubair namanya Khubayb. Bi amril khalifah Walid bin Abdul Malik li amrin balaghahu anhu. Jadi ada laporan masuk kepada Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah bahwasanya Khubayb itu melakukan kesalahan. Di mana Khubayb ini tinggalnya di Madinah. Sedangkan gubernur Madinah pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga khalifah pada waktu itu memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mencambuk Khubayb. Wa mata Khubayb min athari dzurbi, tapi qadarallahu ma syaa fa'al, tidak lama setelah dicambuk Khubayb itu kemudian meninggal. Sehingga Umar itu sangat menyesal. Padahal dia hanya menjalankan tugas perintah dari atasan. Tapi itulah kemudian hal ini menjadikan peristiwa itu sangat membekas dalam kehidupannya. Kemudian fakanatil kal haditsa tahawulan kabiran fi hayati Umar bin Abdul Aziz. Maka peristiwa tersebut itu menjadi tahawulan kabiran, menjadi titik perubahan. Berubah drastis kehidupannya.
Yang sebelumnya kemudian kehidupan yang cenderung mewah, bahkan serba mewah, menjadi kehidupan yang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Taib. Ila zuhdi wal wara wal khauf asyadid minallahi azza wa jalla. Sehingga kehidupannya kemudian berubah drastis. Menjadi kehidupan yang zuhud, kehidupan yang wara, kehidupan yang kemudian dia itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian hidupnya betul-betul berubah. Betul-betul kemudian berubah drastis, tidak seperti sebelumnya. Baik. Fakana yuraddidu kullama mudiha wa uthniya alaihi kaifa wa Khubayb alat tariq. Jadi dia kalau dipuji, dia itu kemudian senantiasa menjawab, kaifa wa Khubayb alat tariq. Bagaimana kalian memujiku? Sedangkan Khubayb itu berada di jalan antaraku dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar merasa sangat terpukul dengan kezaliman yang sudah dia lakukan. Padahal barangkali dari yang kita dapatkan, tuduhan terhadap Umar hanya satu itu saja gitu loh. Itu pun kemudian dia sangat menyesal gitu loh. Bandingkan dengan kita ya. Banyak kemudian kekurangan diri kita dan kemudian kita mungkin gak nyesel-nyesel mungkin. Sehingga hal itu menunjukkan betapa Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa ya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Kita selesaikan satu pembahasan tentang Umar bin Abdul Aziz tentang kekhilafahannya. Kita baca khilafatuhu. Kekhilafahannya Umar bin Abdul Aziz. Istasyara Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah wazirahu al-amin as-salih Raja' bin Haywah. Jadi bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu ditunjuk sebagai khalifah ya? Ini ceritanya. Kita tahu bahwa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz namanya Sulaiman. Sulaiman itu berkuasa dari tahun 96 wafatnya Walid tahun 96 sampai kemudian tahun 99 ya, sekitar 3 tahun, hampir 4 tahun. Nah, ketika Sulaiman sebelum wafat, dia kemudian meminta pendapat kepada wazirnya yang soleh. Dia seorang tabi'in juga, namanya Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah. Sulaiman minta pendapat kepada Raja' bin Haywah. Fi man yuwallihi ba'dahu. Sulaiman meminta pendapat siapa yang kemudian layak untuk ditunjuk sebagai khalifah setelahnya. Faraghabahu fi Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian Raja' bin Haywah memberikan saran kepada Sulaiman untuk menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Wa qala lahu, dan kemudian mengatakan, inna mimma yakhfadul khalifah fi qabrihi ayyuwalli alaihimur rajul salih. Sesungguhnya yang bisa menjaga khalifah di kuburnya itu adalah ketika dia menunjuk penggantinya itu adalah orang yang soleh. Karena akan menjadi simpanan kebaikan yang besar bagi dia dan akan bermanfaat di kuburnya kelak. Itu nasihatnya Raja' bin Haywah. Fakataba Sulaiman bitawliyatihi. Maka kemudian Sulaiman bin Abdul Malik kemudian memutuskan membuat keputusan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu yang menjadi khalifah penggantinya. Wa ja'ala Yazid bin Abdul Malik ba'dahu, dan kemudian menjadikan khalifah nanti kalau Umar bin Abdul Aziz meninggal itu nanti digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Wa khatamal kitab, lalu kemudian dia menyetempel kitab. Wa talaba mubaya'ata Bani Umayyah ala ma fihi fabaya'u. Dan kemudian meminta kepada Bani Umayyah sebagai ahlul halli wal aqdi, sebagai pemuka kerajaan pada masa itu, pemuka kekuasaan pada waktu itu, yaitu Bani Umayyah, untuk berkumpul lalu kemudian membaiat Umar bin Abdul Aziz. Walamma matal Khalifah Sulaiman rahimahullah. Maka kemudian ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal, qara'a Raja' bin Haywah alaihimul kitab. Maka Raja' bin Haywah kemudian membacakan surat keputusan atau surat warisan dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang baru saja mangkat tersebut. Fa istankaru wa ghadibu. Maka awalnya mereka mengingkari. Awalnya mereka marah. Tsumma salimu wa radau. Kemudian mereka pasrah. Wa radau, dan kemudian mereka ridho. Marah karena kemudian betul-betul mungkin karena kaget ya, tidak menyangka ya. Tapi kemudian mereka kemudian bisa menerima. Walamma sami'a Umar rahimahullah bidzalika wa tahaqqaqahu qala. Ketika Umar mendengar hal tersebut,
berita bahwasanya dia ditunjuk sebagai khalifah, dan ketika dia memastikan ternyata betul seperti itu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jabatan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebalikannya orang zaman sekarang dapat jabatan sujud syukur. Umar bin Abdul Aziz dapat jabatan malah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa terbaliknya dunia. Baik. Fa'addaha musibatan. Dan Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa kekhilafahan itu sebagai musibah, sebagai cobaan, sebagai ujian bagi kehidupan dia. Walam yastati'ul qiyam ala rijlaihi. Dan dia kemudian bahkan tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri. Kenapa? Khaufan min hadhil mas'uliyah. Saking takutnya dengan tanggung jawab yang harus dihadapi. Jadi dia sangat khawatir sekali. Ats-tsaqilah, di mana kemudian tanggung jawab ini sangat besar. Amamallahi anil muslimina kulluhum. Di mana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya kemudian kaum muslimin secara keseluruhan. Bagaimana dia kemudian mempertanggungjawabkan dia sebagai pimpinan membawahi kaum muslimin, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tsumma jama'an nas. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan orang. Fa khatabahum. Lalu kemudian berkhutbah di depan orang. Wa talaba ayyufuhu min hadhil khilafah. Dan kemudian meminta kepada mereka untuk memaklumi dia, untuk memberikan uzur kepada dia tidak bisa menjabat jabatan ini. Itu yang dia lakukan oleh Umar. Taib. Wa yakhtaru man yardawnahu. Dan kemudian Umar memberikan perintah kepada mereka untuk memilih, terserah kalian siapa yang kemudian kalian pilih. Fa'abau alaihi. Ternyata kemudian apa yang terjadi? Mereka nggak mau. Wasabbatuhu rahimahullah. Bahkan kemudian mereka malah semakin memperkuat bahwa ya Umar harus jadi. Tsumma baya'uhu sanatis awatisin. Lalu kemudian mereka membayat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tahun 99 Hijriyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang akhir dari Walid bin Abdul Malik dan juga awal dari Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kemudian bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang sudah kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.